Hai, tahukah kamu apa itu kejang demam? Kejang demam atau febrile confusion ialah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh, suhu rektal di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering dijumpai pada anak, terutama pada golongan anak pada umur 6 bulan sampai 4 tahun. Hampir 3% dari yang berumur di bawah 5 tahun pernah menderita kejang demam. Apa sih sebenarnya penyebab kejang demam itu? Mari kita bahas. Penyebab kejang dan demam adalah hingga kini belum diketahui dengan pasti. Demam sering disebabkan infeksi saluran pernapasan atas, otitis media, gastroenteritis, dan infeksi saluran kemih. Kejang tidak selalu timbul pada suhu tinggi. Kadang-kadang demam yang tidak begitu tinggi dapat menyebabkan kejang. Tapi secara garis besar, penyebab dari kejang demam dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, obat-obatan, ketidakseimbangan kimiawi, demam, patofisiologis otak, eklamsia, dan idiopatik. Klasifikasi kejang demam. 1. Kejang pasial. Kesadaran tidak terganggu. Dapat mencakup satu atau lebih hal berikut. Di antaranya, tanda-tanda motorik kedutaan pada wajah, tangan atau salah satu sisi tubuh umumnya gerakan setiap kejang sama. Tanda atau gejala otomik, muntah, berkeringat, muka merah, dilatasi pupil. Somoto senoris atau sensori khusus, mendengar musik, merasa seakan jatuh dari udara, gejala psikis, dan rasa takut. 2. Kejang umum. A. Kejang tonik. Kejang ini biasanya terdapat pada bayi baru lahir dengan berat badan rendah dengan masa kehamilan kurang dari 34 minggu dan bayi dengan komplikasi prenatal berat. 2. Kejang klonik. Kejang klonik dapat berbentuk vokal, unilateral, bilateral dengan pemulaan vokal dan multivokal yang berpindah-pindah. Bentuk klinis kejang klonik vokal berlangsung 1-3 detik, terlokalisasi dengan baik, tidak disertai gangguan kesadaran, dan biasanya tidak diikuti oleh fase tonik. 3. Kejang mioklonik. Gambaran klinis yang terlihat adalah gerakan ekstensi dan fleksi lengan atau keempat anggota gerak yang berkurang dan terjadinya cepat. Apa sih tanda dan gejala kejang demam? 1. Bola mata berputar ke arah belakang kepala. 2. Pernapasan bermasalah. 3. Hilang kesadaran. 4. Mengompol. 5. Muntah. 6. Suhu badan meningkat 38,5 derajat Celcius. Komplikasi yang terjadi akibat kejang dan demam. Yang pertama, kejang berulang. 2. Epilepsi. 3. Hemiparese. 4. Gangguan mental dan belajar. Bagaimana upaya penanganan kejang demam? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, pada saat anak demam, ukur dengan termometer. Bila suhu tubuh anak di atas 37,5 derajat Celcius, segera beri obat penurunan panas atau yang mengandung paracetamol. 2. Kompres dengan lap hangat dan jangan sekali-kali berikan air dingin atau alkohol. 3. Pindahkan benda-benda keras atau tajam yang berada di sekitar anak. Ini untuk mencegah cedera bila anak sedang kejang. 4. Bila kejang disertai dengan muntah, miringkan tubuh anak untuk menghindari tertelannya cairan tersebut sehingga bisa mengganggu pernapasan anak. 5. Bila kejang terjadi, dapat diberikan obat diazepam rektal yang dimasukkan ke dalam dubur. 6. Jangan sekali-kali memberi minuman ataupun makanan segera setelah berhenti kejang. Kemudian tunggu beberapa saat setelah anak benar-benar sadar untuk menghindari anak tersedak. 7. Segera bawa anak ke dokter atau klinik untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Bagaimana pertolongan pertama pada kejang demam anak? Mari kita bahas. Pertolongan pertama pada kejang demam. Sikap saat anak menghadapi yang terserang kejang demam adalah baringkan klien pada tempat yang aman, longgarkan pakaian klien sekitar kepala dan leher, cegah lidah jangan sampai tergigit dan menutupi jalan napas, berikan kompres hangat pada dahi dan aksila.
Kenakan pakaian tipis yang mudah menyerap keringat. Jangan berikan minuman saat kejang pada anak berlangsung. Segera miringkan anak setelah kejang berhenti. Orang tua jangan panik ketika menghadapi kejang demam panas tinggi. Pencegahan berulang. Pencegahan A. Mengobati infeksi yang mendasari kejang. B. Tersedianya obat penurunan panas yang didapat atas resep dokter. C. Tersedianya obat pengukur suhu dan catatan penggunaan termometer, cara pengukuran suhu tubuh anak, serta keterangan batas-batas suhu normal pada anak mulai dari 36 sampai 30 derajat Celcius. D. Anak diberi obat antipiretik bila orang tua mengetahuinya saat mulai demam dan jangan menunggu sampai meningkat. E. Memberitahukan pada petugas imunisasi bahwa anaknya pernah mengalami gejala demam bila anak akan diimunisasi. Mencegah terjadinya kejang demam. Karena pemicu kejang demam ialah demam tinggi yang timbul mendadak, maka bila anak menderita demam, usahakan segera menurunkan demam dengan A. Kompres kepala dan seka badan dengan air. B. Jangan memakai baju yang tebal. C. Jangan membalut tubuh dengan selimut yang tebal.